saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berguna untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku,
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangannya ini berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan tolong kita, amin. Kita bersyukur bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita ada sampai saat ini, kita berdiri sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kehidupan kita. Mari teman-teman semua kita persiapkan hati kita, pikiran kita mau menghampiri tata kekudusan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi di tempat ini, sebab Tuhan yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sore yang indah ini Tuhan. Suatu kehormatan bagi setiap kami. Kami masih ada sampai saat ini. Nafas kehidupan masih Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mau mempergunakan kesempatan itu Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa, meninggikan nama-Mu di tempat ini, memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan dan muliakan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu yang layak kami tinggikan, nama-Mu yang layak kami agungkan Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Oh, kami masuk Tuhan. Sama-sama. Ini yang kami rindukan Tuhan. Mari teman-teman semua kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kedamaian. Masuk hadirat-Mu berhiasan kekudusan. Mari nyatakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tanganmu, kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah. Saja untuk teman-teman semua bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus. Dari hatimu katakan, di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat suaramu teman-teman semua. Kita sembah Dia. Yesus, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar teman-teman saja yang katakan, Yesus.
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ya Yesusku, Yesus, ku sembah Kau, sujud. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi dari hatimu katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari teman-teman semua angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada semua karena cinta-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kesehatan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kesehatan Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau bilang, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau bilang, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun manusia boleh mengecewakan kami, tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Ketika kami lemah, Kau mengangkat tangan kami Tuhan. Tiada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Tiada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian. Terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak,
Kau yang layak disembah. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu teman-teman, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Amin Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yang layak disembah. Oh Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yes Lord. Oh Tuhan. Mari teman-teman semua katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau yang layak disembah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami akan muji menyembah akan nama-Mu Tuhan. Kami akan bergoyang untuk-Mu Tuhan. Yang siap bergoyang buat Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari bergoyang buat Tuhan, amin. Haleluya. Yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Katakan ciptaan baru, kami ciptaan baru. Mari bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia katakan, lagi teguh Tuhan Yesus abadi, kepunyaanku, amin Tuhan. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Siap bergoyang buat Tuhan, amin.
Yesus selamanya. Kami bernyanyi Tuhan, bahagia memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi bahagia memuji-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi, hey, aku bernyanyi, hey, bahagia. Bergoyang buat Tuhan, amin. Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Teman-teman semua boleh lihat samping kiri, katakan engkau diberkati oleh Tuhan. So teman-teman, ini lagu yang terakhir. Saya tidak mau teman-teman berdiam diri saja. Kita mau all out bagi Tuhan kita. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Yang siap bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Come on. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, come on. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut. 1, 2, 3, let's go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Hey, Kau Tuhan. Bersorak-sorak, mari katakan, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa. Dari hatimu, sama-sama katakan, kalahkan maut. Siap-siap melompat bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, let's go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan teman-teman semua. Come on. Lebih keras lagi katakan.
pam 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 pam. Param 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 pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam, yes, yang perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan yang memberi. Yang percaya katakan amin. Di dalam kita, oh, masuk dalam, amin, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Serukan. Param pam 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 pam. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara sekalian untuk menerima firman Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasakan bahwa Tuhan, kenapa hidup saya yang harus diuji? Kenapa harus iman saya yang harus diuji Tuhan? Percaya saudara, jika saudara menuntaskan perjalanan keimanan saudara, Tuhan ada di sana, Tuhan yang berperkara di sana, Tuhan yang akan memenangkan buat kita. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu, amin Tuhan. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari percaya bahwa perjalanan keimanan kita ada bersama-sama dengan Tuhan, amin. Katakan saudara, sampai kapan hari hidupku, hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu
tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serba dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Kalau saudara saya untuk berdiri, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari puji Dia, mari angkat pujianmu. Oh Allahku, Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, kerinduanku sempurna. Biar saudara saja yang mengatakan, sesuai rancangan semula. Rancanganmu Tuhan, serupa dengan Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan, hanya satu kerinduanku, ini kerinduan kami Tuhan Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes.
Tujuan kami adalah semakin serupa dengan Yesus karena Engkau adalah sang guru kami. Dan kami adalah mau mengikut Engkau, kami adalah seorang murid yang mau semakin serupa dengan gurunya. Oleh karena itu kesempatan sore hari ini, puaskan kerinduan kami Tuhan. Ajar kami sehingga pada saat kami menjadi seorang murid, kami mengerti kehendak-Mu, kami mengerti apa keinginan-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, proses pengudusan itu membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua para pelayan Tuhan yang sudah berjeda lelah Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami yang mendengarkan, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya minta maaf karena mati lampu, gitu ya. Saya sudah minta tolong dicepetin sama Pak Lurah, ternyata belum bisa, gitu ya. Karena cuma beda setengah jam saja, gitu. Tapi tidak apa-apa, karena kita pernah mulai jam 7 malam, ya. Tanggal 19 Maret ya, Rival ya. 19 Maret kita mulai jam 7 malam. Jadi mati lampu dari jam 5 sampai jam 7, gitu ya. Jadi saya senang sekali kalau kita masih ada di tempat ini, itu berarti kerinduan kita besar. Tolong nyalakan lampu. Ya, kerinduan kita besar dan Tuhan akan memuaskan kerinduan kita sore hari ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama tema sore hari ini, yaitu masih dengan tema bulanan kita, yaitu The College, Disciple. Nah, kita semua, kita mengerti kita semua adalah seorang murid. Yang setuju katakan amin. Nah, kita semua di dalam kehidupan ini adalah seorang murid dan proses kita sebagai orang yang belajar dari sang guru itu akan berlangsung seumur hidup kita. Jadi tidak akan pernah ada kata berhenti untuk kita belajar seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita buka sama-sama. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang sang guru, maka minggu ini, hari ini kita akan bicara tentang sang murid. Are you ready? Yes, ngomong lu samping kiri. Are you ready? Yes, oke, kita buka sama-sama Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Oke? Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Oke, kita akan bangkit berdiri. Silakan berdiri, kita akan baca bersama-sama. Yang jomblo, baca paling keras suaranya. Yang sudah punya pasangan, ya boleh sambil bisik-bisik gak apa-apa ya. Supaya semakin keras kita boleh dengar sebelah kita, oh ini berarti masih jomblo. Gitu ya. Saya memberi kesempatan ya. Baca keras-keras yang jomblo. Matius 16 ayat 24. 3, 2, 1. Jomblo semua. Ikut. Silakan duduk. Semuanya jomblo ternyata ya. Saya kaget mendengarnya. Karena kalau saya suruh baca biasa, nggak sekeras ini biasanya. Gitu ya. Jadi silakan TP-TP. Oh ini keras banget suaranya di sana gitu ya. Itu. Silakan TP-TP sambil mendengarkan firman Tuhan, tapi saya ingin kita semua fokus ke depan, kita akan belajar. Di Matius 16 ayat 24 itu sebuah kisah yang menarik, ya. Karena di sana Yesus berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus. Nah, dikatakan di sana setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama dia harus menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut aku. Nah, kita akan belajar bersama-sama 3 poin ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah, apa maksud semuanya ini? Kita perlu tahu dan kita perlu pahami. Karena kalau kita berbicara begini, kalau kita menafsirkan ini secara letterlek, maka tidak akan lagi di sini yang akan jadi dokter. Semuanya akan jadi murid Yesus, berkelana kemana-mana. Seperti Yesus. Tetapi bukan itu, makanya kita perlu belajar sore hari ini, bagaimana kita bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu menyangkal diri. Nah, menyangkal diri sering diartikan dengan kalau kita meninggalkan sesuatu. Seperti keberhasilan karir, atau mungkin kenyamanan materi, demi mengikut Yesus gitu ya. Jadi saya pernah ketemu orang, dia sudah pangkatnya tinggi di salah satu bank ternama di Indonesia, swasta. Dia memegang kepala regional dari Sumatera sampai Jawa. Dia tinggalkan semua itu lalu kemudian dia jadi pendeta. Dan tahu apa yang terjadi?
Anaknya sakit hati karena anaknya dulunya hidup dalam kemewahan, tiba-tiba langsung turun. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan anaknya menyalahkan papanya karena saudaranya yang paling muda meninggal karena tidak punya uang untuk membiayai rumah sakitnya. Nah, mungkin ini salah menafsirkan apa itu meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Makanya kemudian orang salah melangkah. Saya mau kasih tahu sore hari ini, Tuhan Yesus tidak meminta kita hidup asketis. Tahu hidup asketis? Kita pergi masuk ke gua, setelah kita masuk ke gua, kita menyiksa diri kita, meninggalkan kehidupan. Tidak seperti itu, atau kita bertapa di bawah gunung. Atau kita bertapa di dalam pohon. Tidak seperti itu. Ya. Atau misalkan ada beberapa orang yang tidak makan daging. Menyiksa diri, tidak boleh kaya. Ada orang yang menafsirkan bahwa mengikut Yesus menyangkal diri, itu seperti itu. Nah, sekitar kata menyangkal dalam bahasa Yunani menggunakan kata aparneomai. Sama-sama ngomong aparneomai. Ya, nggak usah dicari tahu artinya. Saya tidak mau menambah beban hidup adik-adikku sekalian. Ya, nggak usah dicari hidupnya. Yang artinya membantah atau menyatakan tidak. Nah, makanya kita mengerti bahwa menyangkal diri itu artinya dengan tegas menyatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi menyangkal diri itu kita ngomong no untuk kehendak kita sendiri yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri bukan merubah gaya hidupmu, bukan. Tetapi kalau ada gaya hidupmu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita wajib mengatakan tidak. Contoh gaya hidup, suka minum, merokok, sudah jelas melanggar firman Tuhan. Kita harus berani mengatakan tidak. Yang satu itu tidak boleh. Ya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 16 ayat 24 dia lebih jelas mengatakan begini. Matius 16 ayat 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia, dia ngomong gini. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Itu arti kata menyangkal diri. Nah, mengapa yang saya mau kasih tahu, mengapa saya juga memilih terjemahan ini yang paling benar dalam kita menafsirkan apa itu menyangkal diri. Karena begini, kalau ada adikku sekalian baca di ayat sebelumnya, itu percakapan Yesus dengan Petrus terutama. Coba perhatikan, di pasal-pasal sebelumnya dia ngomong gini. Petrus, dia tanya sama murid-muridnya. Hei murid-muridku, kata orang, siapa aku? Woi, dengan tegas Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau Allah yang hidup. Yesus menjawab, engkau Petrus, engkau adalah batu penjuru. Engkau adalah di atas batu ini akan kudirikan gerejaku. Wah, senang sekali dikatakan batu penjuru. Tapi perhatikan, setelah perikop itu, di bawahnya Yesus ngomong gini, saya harus ke Yerusalem. Saya harus menderita, disalib dan mati di sana. Tiba-tiba Petrus ngomong begini. Hei Yesus, tidak boleh ngomong begitu. Moga-moga itu terjadi. Apa yang dikatakan sama Yesus? Enyahlah engkau iblis. Dari batu penjuru jadi batu sandungan. Baca baik-baik. Engkau merupakan batu sandungan bagiku. Dari batu penjuru jadi batu, sedikit lagi kalau nggak enyah jadi batu ginjal. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Kepentingannya Petrus dibenturkan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, saya harus mati di Yerusalem. Petrus ngomong, no. Makanya Yesus mengeluarkan statement. Setelah dua perikop itu, kalau kita baca di Alkitab, muncul kalimat ini. Ia harus menyangkal diri. Makanya kita pahami bahwa yang dikatakan dengan menyangkal diri adalah melupakan kepentingannya sendiri. Jadi kalau kita belum dapat mengatakan tidak terhadap diri sendiri, maka saya mau kasih tahu, engkau belum murid Yesus. Kalau kita belum bisa mengatakan tidak terhadap kehendak kita yang menentang kehendak Tuhan, engkau belum murid Yesus. Karena saya kasih tahu malam hari ini, pada dasarnya tidak mungkin kita dapat menyenangkan kedagingan kita dan menyenangkan Kristus pada saat yang bersamaan. Karena firman Tuhan berkata, keinginan daging dan keinginan roh tidak pernah
ketemu. Selalu berlawanan. Makanya sore hari ini, perhatikan hidup kita. Ya, kita ini lebih suka kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Kalau kita lihat pengertian tadi, maka kita mengerti bahwa dalam hal menyangkar diri, ada 2 poin di sana. Yang pertama, kehendak kita. Yang kedua, kehendak Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Dikatakan tadi saya kasih tahu pengertiannya, menyangkal diri itu mengatakan tidak kepada kehendak kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Berarti ada 2 kehendak yang harus kita tahu. Betul? Kehendak kita sudah tahu, betul nggak? Ya kita kan diri sendiri. Nah permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau mengerti kehendak sendiri itu gampang. Tapi bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ini yang susah. Betul? Ya, tadi malam Vera telepon saya. Saya lagi di bawah cerita-cerita ngawasin tukang kulkas. Selesai dia latihan dia ke bawah. Kak, kenapa enggak diangkat teleponku? Saya enggak dengar. Ternyata dia cuma mau ganti lagu. Ganti lagu untuk ibadah raya 1. Dan dia mau konsultasi gini, gitu kan. Pasti dia mau ganti, ada yang nanya sama dia. Emang kamu nggak berdoa dulu waktu ganti lagu atau pilih lagu? Gitu. Nah ini dia bertanya, lalu bagaimana kita cara tahu ini lagu yang cocok atau tidak? Nah ini kan jadi masalah. Mengetahui kehendak kita gampang, tapi mengetahui kehendak Tuhan ini sesuatu hal yang bukan main-main. Ini bukan suatu hal yang mudah. Nah kita seringkali seneng apa? Orang Indonesia itu karena seneng dukun, seneng klinik, sukanya pergi gereja yang ada karunia nabi, betul tidak? Ya, kita suka sama orang yang punya karunia nabi. Yang baju hitam, banyak ini contoh. Yang baju hitam, ini karunia nabi. 3 hari lagi kamu akan ketemu dengan jodohmu. Wah senang sekali. Jodohmu sudah pasti pakai baju putih. Jangan lihat. Enggak, saya enggak lihat. Ya, ngerti maksud saya? Kita senangnya seperti itu, betul tidak? Kita akui diri kita senang ke tempat yang seperti itu, ketimbang kita belajar sendiri. Kita makanya orang yang, coba lihat gereja-gereja yang pendetanya itu suka bernubuat dan berlubuat. Pasti penuh. Kenapa? Karena ternyata ada banyak orang Kristen yang suka dengan hal seperti itu. Ya, ada banyak orang Kristen yang suka seperti itu. Karena kenapa? Mencari kehendak Tuhan. Perkara mengenal kehendak Tuhan, ini sulit. Ya, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Nah ini pasti bagaimana ya? Apakah nanti Kaisar suruh kita masuk dalam kamar berdoa, lalu tiba-tiba anakku yang terkasih, jodohmu sebentar lagi akan datang. Pagi piko bagi baju cepat-cepat mandi, kasih cantik-cantik dirimu. Ya mungkin ada yang seperti itu. Kalau saya disiki seperti itu saya lari, karena saya takut itu hantu. Gitu ya. Benar, bagaimana caranya? Efesus 5 ayat 17 kita buka sama-sama. Bagaimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan atau apa kepentingan Tuhan buat kita? Efesus 5 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. Yang keras, yang jomblo. 3, 2, 1. Oke, perhatikan kata sebab itu janganlah kamu coba tepuk kanan kirinya bilang jangko bodoh. Saya mau tanya, kalau orang supaya tidak bodoh ngapain? Yes, belajar supaya pintar. Kuncinya itu, belajar. Kalau nggak mau bodoh ya belajar. Dan belajar mengenal kehendak Tuhan, ada 2 elemen penting yang kau perlu tahu. Ada 2 hal yang sangat penting yang perlu engkau tahu dalam engkau belajar mengenal firman Tuhan. Karena begini, setiap kali engkau belajar firman Tuhan, setiap kali engkau belajar akan Alkitab, membaca Alkitab, sama seperti ini, engkau datang ke ibadah, engkau mendengarkan khotbah, apa yang terjadi? Hatimu, kepentinganmu itu sedang dibenturkan dengan kehendak Tuhan. Sedang disinkronisasi bahasa tekniknya. Sini ada anak teknik ya, ayo anak teknik. Jadi disinkronisasi. Lebih teknik lagi, dikalibrasi dengan kebenaran firman. Jadi seringkali kalau kita datang ibadah, itu kita sedang mengkalibrasi hati kita, mensinkronkan hati kita dengan apa kehendak Tuhan. Makanya kalau datang ibadah, datang minggu sore, engkau luar biasa. Amin. Nah, ada 2 elemen penting. Yang pertama, engkau perlu tahu. Kalau engkau mau belajar mengenal kehendak Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab.
Yang kedua, Roh Kudus. Nah, pikiran kita, kehendak kita, karena kita punya nature dosa, seringkali pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya seringkali kita perlu firman Tuhan. Kenapa? 2 Timotius 3 ayat 16 ngomong begini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya penting bagi kita semua, kalau engkau mau belajar mengenal kehendak Tuhan, gak usah pergi cari pendeta yang punya karunia Nabi. Saya kasih tahu sore hari ini. Engkau buka Alkitabmu, punya disiplin rohani membaca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Saya kasih analogi begini. Siapa yang suka melukis? Oh, pasti Grace sudah angkat tangan. Selain Grace, siapa yang suka melukis? Dias. Abe lagi. Ya, saya kasih tahu begini. Kalau orang yang suka melukis, pasti mengenal karya-karya lukisan, betul? Ya. Kalau orang suka melukis, tahukah engkau bahwa kalau kita pergi ke tempat lukisan, ya, kita kan pasti melihat banyak lukisan. Begitu kita lihat lukisan yang satu ini, kita mengerti, oh, ternyata ini adalah karya dari si A, pelukis A misalkan. Kenapa kita tahu itu? Karena gaya lukisannya itu adalah gaya lukisan abstrak. Yang garis-garis tidak jelas buat kita yang tidak mengerti lukisan. Ya, karena lukisan itu kan kadang sangat-sangat abstrak ya. Kita bilang ini lukisan apa, tiba-tiba ada ahli lukis yang bilang, wow, dalam banget artinya. Lalu kemudian disitulah kita merasa malu kan gitu ya. Disitulah kita merasa sangat malu. Nah, tahukah engkau kita bisa mengenal pelukisnya memiliki, kalau kita mengenal lukisan, pelukis itu dari lukisannya kita bisa mengenal pribadi orang. Bahkan zaman sekarang dari tulisan pun kita bisa mengenal karakter orang, betul? Nah saya mau kasih tahu, sama seperti kalau engkau baca Alkitab. Alkitab itu seperti portofolionya Tuhan. Portofolio tahu? Mahakarya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi sesuatu yang tidak disukai Tuhan? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Kalau engkau berdosa, karya-karya keselamatan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Yang mencari kerja siapa di sini? Angkat tangan. Yang sedang cari kerja? Kalau engkau cari kerja, apa yang kau kirimkan salah satunya? CV. CV buat apa? Supaya orang tahu kita asalnya dari mana, apakah kita dilahirkan dari batu atau dari ini, ya kan? Lalu kemudian pendidikan kita apa, betul? Saya mau kasih tahu, Alkitab yang kau pegang, baik itu di Al-HP-mu dan Alkitab fisikmu, itu bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang pribadi Tuhan. Sehingga kalau kau mau kenal pribadi Tuhan, itu saja yang kita baca. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu hari ini, kalau engkau cari pendeta yang berlubuat-lubuat itu, suatu kali saya pernah lihat reel. Ini lucu sekali. Kalian carilah, apa saya lupa nama akunnya. Jadi gini, ada yang bernubuat, dia angkat telepon gini kan. Dia telepon, halo, kamu namanya siapa? Clara. Oke Clara, dengarkan baik-baik. Engkau saat ini punya masalah dengan ibumu. Dan ibumu saat ini sedang berlutut di depanmu. Langsung dia bilang, halo, yes. Ibu saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Mari kita membaca Alkitab. Alkitab portofolionya Tuhan. Alkitab adalah portofolio Tuhan. Alkitab adalah sebuah CV-nya Tuhan. Karena di dalam Alkitab ada yang menyenangkan hatinya. Ya kalau menyenangkan hatinya itu yang kita lakukan, setuju? Ada yang menyedihkan hatinya. Kalau yang menyedihkan hatinya kita lakukan tidak? Sudah pasti tidak. Bahkan yang kehendaknya secara umum pun, tahu kehendak secara umum? Jangan membunuh, jangan berzina. Itu semua kehendak yang umum. Hormatilah ayah dan ibu, semua. Itu kehendak yang umum dalam kehidupan kita. Ada semua terpampang secara nyata. Ya. Sehingga kalau kita sering baca Alkitab, kalau kita sering merenungkan Alkitab, saya mau kasih tahu, pikiran kita akan dibaharui, yang setuju katakan amin. Kehendak kita akan terus dikalibrasi. Kalau misalkan kita ingin melenceng, tiba-tiba kita baca firman Tuhan. Oh my God, this is me. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. This is me. Ya. Sehingga kalau firman Tuhan mengatakan untuk mengampuni, meskipun hati kita sulit, harusnya kita tunduk pada kebenaran.
Sehingga kita wajib mengampuni. Yang setuju katakan amin. Kalau kita hendak malas-malasan untuk melayani, tetapi kita tahu dari firman Tuhan bahwa panggilan kita adalah melayani, maka kita melayani. Kalau orang berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu auto kaya, maka dengan baca firman Tuhan, engkau akan mengerti Yesus tidak pernah jadi orang kaya. Ya, karena ada banyak pengajaran di luar sana, saya tidak bilang nama merek gerejanya. Mengajarkan teologi kemakmuran. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan berlipat kali, berbuat 30, 60, ke 100 kali lipat. Kenyataannya Yesus tidak pernah menjadi seorang yang kaya secara materi. Bukan berarti Yesus melarang kita untuk kaya, tidak. Tetapi itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu engkau bisa dapatkan dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang perlu engkau tahu selain firman Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan di dalam kita. Mengerjakan artinya memampukan, Roh Kudus akan mengerjakan, memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Ini peran Roh Kudus. Makanya Roh Kudus akan mengerjakan di dalam kita. Nah, mengerjakan artinya apa? Mengerjakan di dalam kita artinya mengajarkan dan mengingatkan, perhatikan ya, mengajarkan dan mengingatkan semua yang Tuhan telah katakan dan itu yang kita dapati dari membaca firman. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam Yohanes 14 ayat 26, kita buka sama-sama, Yohanes 14 ayat 26. Artinya mengajarkan dan mengingatkan itu karena Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa? Semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau Roh Kudus tugasnya mengajarkan dan mengingatkan, berarti tugas kita adalah membaca. Lah kalau kita tidak pernah baca, apa yang mau diingatkan? Ya Roh Kudusnya juga bingung. Ke gereja tidak pernah. Nanti bulan Desember sama bulan April, ya kan? Alkitab entah di mana dijadikan sandaran pintu, ya kan? Atau dijadikan pelapis bantal supaya lebih tinggi bantalnya. Ya. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, Roh Kudus apa yang mau diingatkan? Apa yang Roh Kudus mau bentuk dari dalam hidup kita? Apa yang Roh Kudus mau kerjakan? Makanya dua elemen ini penting, Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus mengerjakan di dalam kita artinya mengajarkan dan mengingatkan. Roh Kudus memampukan kita artinya Roh Kudus memberikan kemampuan kita yang pertama untuk mengerti. Karena begini, Kak saya baca Alkitab, Kak saya baca imamat, aduh ya Tuhan ya ampun. Imamat ini Kak ukuran. Oh saya selalu bilang begini, di saya itu membaca Alkitab, saya tidak pernah memaksakan diri untuk mengerti apa yang saya baca. Saya tidak pernah memaksakan untuk mengerti apa yang saya baca. Karena saya yakin kalau hari ini saya lewatin, saya baca 2-3 kali dan Tuhan belum menyingkapkan kepada saya akan lanjut lagi. Karena berarti Roh Kudus menganggap itu belum cocok untuk makanan saya hari itu. Kalau Roh Kudus mengingatkan tiba-tiba ayat itu muncul seolah-olah menari-nari di hadapan kita. Berarti Tuhan mau ngomong sesuatu. Ya. Tapi masalahnya kan kebanyakan kita, yang kita lihat pertama kali di pagi hari adalah feed IG, story IG, dan story WA. Lalu Roh Kudus mau mengingatkan apa? Paling Roh Kudus mengingatkan, ingat, jangan lupa hari ini ada temanmu yang ulang tahun. Ya. Itu. Ya. Memampukan kita, Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk mengerti. Jangan dipaksakan mengerti. Saya pastikan suatu saat Roh Kudus akan memberikan pengertian itu. Tapi engkau tugasmu adalah membaca. Yang kedua, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Memampukan artinya Roh Kudus memberikan kemampuan kita seperti kata Yeskiel 36 ayat 27. Dia ngomong begini, Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yeskiel 36 ayat 27. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus selain mengingatkan, dia juga akan memampukan.
Roh Kudus, firman Tuhan itu bekerja sama di dalam diri kita. Memampukan, mengingatkan, mengajarkan. Saya ingin memberikan petunjuk praktis secara garis besar. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ini kehendak Tuhan secara umum yang engkau dan saya harus lakukan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. A, yang bagian A saja. Saya katakan gini. Karena inilah kehendak Allah. Yaitu apa? Pengudusanmu. Jadi kalau kita tanya, apa sih kehendak Allah Tuhan secara umum? Garis besarnya, pengudusanmu. Kalau kita bicara tentang pengudusan, maka hari ini harusnya, kalau engkau masih simpan film porno, engkau hapus. Ya, kalau engkau punya pasangan yang tidak seiman, engkau mulai berpikir-pikir untuk memutuskan. Hello? Ya. Kalau engkau punya kepahitan sama orang tuamu, engkau sudah bercoba untuk tidak menyimpan kepahitan dan mencoba mengampuni. Hello? Kalau engkau punya dendam sama temanmu, engkau harus belajar untuk mengampuni. Karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengudusan kita. Oleh karena itu dalam setiap menjalani kehidupan kita, kehendak Tuhan kita adalah kita menjadi kudus. Dimulai dari apa? Ini petunjuk praktis. Dimulai dari apa? Dimulai dengan pikiran kita, yaitu hati kita. Makanya Filipi 4 ayat ke-8 dia ngomong begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Dimulai dari situ. Kalau engkau hidup, berniat hidup kudus, melakukan itu. Ini petunjuk praktis, saya kasih tahu. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengudusan kita. Makanya kalau kita mengerti garis besar kehidupan kita, ada justification, ada sanctification, ada glorification. Pengudusan atau sanctification akan berlangsung sepanjang hidup kita. Pengudusan kita penting karena kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah kalau kita lihat semuanya itu, kesimpulannya adalah menyangkal diri. Tugas kita adalah membaca firman Alkitab. Maka selanjutnya peran Roh Kudus yang akan mengingatkan, mengajarkan, mengerjakan di dalam kita semua firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Sehingga yang kita alami adalah pembaharuan budi. Sehingga nanti kita bisa mengatakan semua yang saya pikirkan adalah benar. Semua yang saya pikirkan adalah adil. Semua yang saya pikirkan sedap didengar. Kita akan melakukan semuanya itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga apa? Nah, baca Roma 12 ayat 2. Sehingga kalau kita mengalami pembaharuan budi, kita dapat membedakan yang mana kehendak Allah. Ya. Sehingga kalau kita rajin baca firman, ada peran Roh Kudus di sana. Saya kasih tahu. Tuhan akan bawa engkau melihat, oh kehendak saya dan kehendak Tuhan, ini sudah sinkron atau belum? Oh ternyata masih belum sama. Nah perkara yang kita sering hadapi, ya, mungkin kita anggaplah kita mengerti kehendak Tuhan. Anggaplah kita mengerti kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kehendak Tuhan itu tidak kita jadikan prioritas. Betul? Betul atau betul? Terkadang kita itu mengerti kehendak Tuhan. Ya, perkara kehendak Tuhan sudah selesai, anggaplah kita mengerti. Tetapi permasalahannya adalah terkadang kita itu tidak memprioritaskan kehendak Tuhan itu. Kita sering mengabaikan. Jadi saat kita diperhadapkan pilihan mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak kita, seringkali kita mengikuti kehendak diri sendiri. Ataupun kita mendahulukan kepentingan kita dulu, baru kepentingannya Tuhan. Oleh karena itu menyangkal diri juga artinya memprioritaskan kehendak Tuhan dan mengesampingkan kepentingan diri. Menyangkal diri artinya engkau merubah prioritas hidupmu. Yang tadinya kehendakmu sendiri menjadi berfokus sama kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya begini saya kasih tahu ya. Salah satu pondasi penting di dalam engkau melayani, menjadi seorang pelayan, adalah menyangkal diri. Karena kenapa? Karena seorang pelayan, perhatikan, seorang pelayan mengutamakan apa yang menjadi kepentingan tuannya, ketimbang apa yang menjadi kepentingannya
diri sendiri. Saya kasih contoh. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10 itu berbicara tentang hamba yang tidak berguna. Yesus waktu itu ngomong begini, adakah engkau yang punya hamba, kalau dia selesai mengerjakan di ladang, lalu kemudian dia pulang, dia suruh hamba itu makan? Tidak. Pasti yang tuannya suruh, persiapkan dulu makanku, baru kemudian engkau makan. Nah, apa maksudnya di situ? Itu berbicara bahwa seorang budak, seorang hamba mengutamakan kepentingan tuannya. Mengutamakan kepentingan gurunya. Makanya saya mau kasih tahu, menyangkal diri bukan hanya engkau mengenal dan memilih kehendak Tuhan, tetapi betul-betul engkau prioritaskan kehendak Tuhan. Nah, ini penting buat kita mengerti. Menjadi murid Yesus, engkau harus menyangkal diri. Sama-sama ngomong, menyangkal diri. Ya. Ini penting buat kita. Yang kedua, yang harus kita mengerti. Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Nah, apa yang dimaksud dengan memikul salib? Ya, apakah kita bawa-bawa salib kemanapun kita pergi? Ya, kita bikin kantong kita terus kita bawa? Bukan, no. Ada sebuah konteks di sini. Yang waktu Yesus berbicara salibnya, kata di Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nyanya siapa? Murid-muridnya. Memikul salibnya. Salibnya siapa? Murid-muridnya, bukan salib Yesus. Ternyata kita punya salib masing-masing. Nah, tetapi dalam konteks di sini, saya mau kasih tahu begini. Memikul salib adalah sebuah konsekuensi logis atau akibat pada saat kita diperhadapkan pilihan Tuhan atau pilihan kita. Seringkali waktu kita memilih pilihan kita enak. Tetapi pada saat kita memilih kehendak Tuhan, di situ engkau mulai pikul salib. Karena seringkali, kan tadi saya bilang ya, kehendak daging dan kehendak roh tidak pernah bersamaan bertemu. Jadi pada saat engkau memilih kehendak Tuhan, perhatikan, yang menderita siapa? Dagingmu. Bukankah itu juga yang dilakukan Yesus? Waktu dia mati di kayu salib, yang menderita apa? Dagingnya. Makanya pada saat kita pikul salib kita memilih kebenaran ikut Tuhan. Yang menderita siapa? Dagingmu. Kedaginganmu yang menderita. Manusia dagingmu yang menderita. Saya jelaskan, saat kita menyangkal diri, kita diperhadapkan antara kehendak Tuhan dan kehendak sendiri. Dan kita mengerti, di setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Baik dan buruknya. Contoh kalau kita bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin merokok, menggunakan narkoba. Lalu kemudian kita sendiri yang tidak menggunakan. Kita seringkali dibilangnya apa? Cupu. Tidak gaul, bos. Lu bukan golongan gua deh. Lu gua N. Loh, iya. Lalu kemudian kita mulai dikucilkan, betul? Bukankah kedagingan apa dari kita yang kemudian menjadi rugi? Harga diri biasanya. Karena seringkali harga diri kita tinggi. Sudah saya coba aja lah kalau begitu. Memangnya saya nggak bisa. Ya. Atau mungkin di tempat kita ini orang yang pintar sekali. Kemudian tapi kita enggak ngasih contekan buat yang lain. Kemudian kita mulai dikucilkan. Jadi, ya. Mungkin kita saat itu dikucilkan, kita nggak ada teman. Mungkin itulah pikul salibmu. Salib itu memiliki arti yang sangat dalam. Memikul salib artinya kita siap menyalibkan kedagingan kita. Dan saat kita memakukan kedagingan kita, yang sakit itu manusia daging, bukan manusia roh. Makanya kalau engkau menderita karena Yesus, karena engkau memikul salib, berbahagialah. Ya, pernah tahu orang yang menggunakan narkoba? Kalau orang menggunakan narkoba, begitu dia mau bertobat, tubuhnya akan sakau. Dan dia sakit banget. Tapi waktu dia sakit itu, dia sedang melakukan pengobatan. Daging ini berbicara tentang tubuh kita. Tentang perasaan kita juga. Saya kasih contoh. Kalau mungkin engkau di tempat ini ada yang menjadi pasangan yang tidak seiman, tidak seimbang. Kalau kita suka sama seseorang yang berbeda keyakinan. Coba kau berani putuskan. Pasti hari ini perasaanmu sakit sekali, betul? Itu pilihan. Kehendak Tuhan atau kehendakmu. Hello? Jadi diam begitu bahas ini ya. Ya. Betul nggak? Coba kalau kau pulang dari tempat ini kau putuskan, sakitnya tuh di sini. Sakit enggak? Kedaginganmu sakit.
Seriously. Mungkin kita berkata, pikul salib ini berat bos. Ya memang berat. Siapa yang bilang ringan? Makanya saya kasih tahu, sorry ya, di gereja ini, di tempat ini engkau diajari menjadi pengikut Kristus yang benar. Jadi kita jarang, boleh tanya sama anak-anak yang sering datang ke sini, saya tidak pernah berbicara berkat. Saya selalu berbicara gimana kita menjadi orang Kristen yang kuat. Saya yang setuju katakan amin. Makanya kalau berkata, pikul salib ini berat, ya emang berat, yang bilang ringan juga siapa? Makanya saya kasih tahu, karena dia berat, Roh Kudus selalu ada buat engkau dan saya memberikan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita belajar sama-sama hari ini. Nah saya mau kasih tahu sesuatu hal yang menyenangkan buat kita. Matius 16 ayat 25, munculkan. Dikatakan begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Nah, coba kita ganti. Karena barang siapa mau menyelamatkan pacarnya yang tidak seiman, dia akan kehilangan pacarnya yang tidak Barang siapa kehilangan pacarnya yang tidak seiman karena Yesus, ia akan memperoleh pacar yang Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Coba kamu ganti semua itu dengan apa keinginanmu. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Matius 16 ayat 25. Ganti, apa yang menjadi keinginanmu, tukar. Pikul salibmu. Yesus bilang kamu akan peroleh yang lebih baik. Hello? Makanya jangan tukar. Jangan tukar Tuhan itu dengan apapun juga. Saya mau kasih sore hari ini. Ya, mungkin cuma ini aja saya bicara berkat. Ya, makanya coba lihat kanan kiri ngomong, pikul salib bos. Ya saya tidak perlu ulangi lagi ya. Di sini kalau dicontekan saya ngomong begini. Kalau kita demi kebenaran berani mutusin pacar kita yang berbeda keyakinan, ya kan sudah tadi ya. Ya. Halo anak-anak muda sekalian. Saya tahu pacaran itu berat. Gitu ya. Tapi ingat, ada yang Tuhan siapkan yang lebih baik. Mungkin saja di samping kiri kananmu atau 2 orang di sebelah kananmu gitu. 3 orang di sebelah kananmu. Coba kau lirik dulu, lihat baik-baik gitu. Tidak apa-apa. Saya kasih kesempatan 3 detik untuk lihat lirik. Lirik, bukan kenalan. Ya lihat ke belakang kalau begitu. Nah, gitu loh. Gitu. Ke belakang kanan kiri ada stok lengkap di sini ya. Gitu ya. Coba kita daftar, coba kita renungkan, kita refleksikan diri kita, apa yang kita coba pertahankan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa mungkin bisa jadi kebiasaanmu. Hello? Mungkin bisa jadi apa? Selain kebiasaan, gaya hidupmu mungkin yang kita mau pertahankan. Ego kita mungkin yang kita mau pertahankan. Jabatan kita mungkin yang kita mau pertahankan. Yesus ngomong, barang siapa yang melepaskannya, mengikuti kehendaknya, Tuhan akan siapkan yang lebih baik. Yang ketiga, ikutlah aku. Saya mau tanya sekarang, orang kalau mengikut, itu posisinya ada di depan atau di belakang? Ya, kalau di depan namanya apa? Pemimpin, ya betul. Ya. Kata ikutlah aku adalah sebuah perintah yang artinya kita harus ngikut di belakangnya. Nah, apa arti kata mengikut aku? Ikutlah aku berarti engkau memikirkan apa yang Yesus pikirkan dan melakukan apa yang Yesus kerjakan. Saya mau kasih tahu, jadi kalau Yesus itu disalib, ya Tuhan Yesus tidak minta kita disalib kedagingan kita kayak begitu. Tiba-tiba nanti kemudian kita panggil orang, tolong salibkan saya di depan BGB. Tidak. Tetapi mungkin yang Tuhan mau adalah kita menyalibkan kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Yesus disalib dan dia berkata, ampunilah mereka. Mau nggak kita mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita? Hello? Kalau Yesus difitnah waktu disalib dengan keji, Yesus ngomong, mengampuni, maka maukah kita mengampuni? Ya? Atau kita, Kak, kalau saya difitnah saya turun, saya tampeleng. Oh, enggak. No. Atau kita ini hanya menjadi sekedar pengikut. Yang kalau Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, kita nongol di sana. Begitu Yesus masuk dalam lembah kekelaman, kita kemudian ngomong sama Tuhan Yesus, tolong Sherlock lokasi, nanti saya menyusul dengan jalan yang lebih enak. Halo? Itu bukan seorang pengikut.
Kalau engkau seorang pengikut, engkau akan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kalau engkau seorang pengikut, engkau akan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kalau engkau seorang murid, ikut Yesus kalau dia pernah menderita, ya sorry, maaf. Artinya engkau juga siap menderita untuk kebenaran, yang setuju katakan amin. Makanya kalau engkau siap menderita dari kebenaran, kalau engkau cuma mutusin pacar, gampang gitu. Ya. Alkitab mengajarkan buat kita semua. Pemain musik saya panggil ke depan. Alkitab mengajarkan kepada kita, berkat itu sebuah konsekuensi atau akibat, bukan menjadi sebuah motivasi. Berkat tidak boleh dijadikan motivasi dalam melakukan kebenaran firman. Makanya Yesus di sepanjang hidupnya, dia selalu ngomong sama murid-muridnya. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mengikut aku, memikirkan apa yang Yesus pikirkan, melakukan apa yang Yesus kerjakan adalah sebuah konsekuensi, adalah sebuah akibat. Kalau kita, kehendak Tuhan dan kehendak kita menjadi satu dan kita mengikut kehendak Tuhan. Sakit, yes, itulah salib kita, yang setuju katakan amin. Makanya jadi orang Kristen, mau dibilang mudah, ya dari sisi mana dulu? Kalau mau dibilang susah, ya memang susah karena kita punya salib masing-masing. Kedagingan kita harus ditaklukkan di bawah salib Yesus. Menjadi seorang murid adalah proses seumur hidup. Pertanyaannya, kehendakmu kah atau kehendakku yang jadi Tuhan? Kehendakmu atau kehendakku yang jadi, lalu engkau pikul salib. Dan coba pikirkan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus pikirkan. Inilah yang akan kita lakukan hari demi hari. Kalau engkau hari ini memikirkan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus pikirkan, maka besok engkau harus melakukan hal yang serupa. Kalau hari ini engkau bangun pagi, engkau bertanya sama dirimu, Tuhan, kehendakmu atau kehendakku yang jadi. Maka besok pagi engkau juga harus mempertanyakan hal yang sama. Karena proses ini menjadi seorang murid adalah proses seumur hidup kita, yang setuju katakan amin. Bukan berarti, wah Tuhan saya sudah melakukan kehendak-Mu, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah memberi persembahan lalu end. No. Besok begitu engkau bangun pagi, pertanyaan yang serupa akan muncul. Oleh karena itu menjadi seorang murid adalah pembelajaran engkau sepanjang hari. Mari kita semua menjadi seorang murid. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Hari ini Mari kita semua bangkit ada. Bukan karena kuatku, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. akan kubawa hati Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Itulah kekuatan hati. Ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Mari kita nyanyikan pujian ini semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan bukan
padamu karena rohmu. Akan ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang mengenal selalu. Ada sebuah cerita mengenai seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Mungkin kita pernah mendengarkan ceritanya. Suatu kali Yohanes menyuruh murid-muridnya ngomong, coba tanyakan apakah Yesus itu yang ditunggu. Lalu kemudian murid-muridnya berkata, datang kembali kepada Yohanes. Dan muridnya berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Dan tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, di akhir jawabannya dia ngomong begini. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Seorang murid harus semakin serupa dengan gurunya, bukan menjadi dia lagi sendiri. Yesus harus semakin besar di dalam kita. Caranya bagaimana? Mari kita lepaskan semua hak kita. Kalau kita ingin memuaskan kedagingan kita ingin memuaskan keinginan daging kita, manusia kita. Kita lepaskan semua dan kita taruh itu di bawah kaki Tuhan. Dan kita harus yakin Tuhan akan memampukan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Mengikut Sambil angkat tanganmu, sebuah janji. Amin. 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 Yes.
hamba yang bergerak selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku yakin Tuhan. Kami yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan. Semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu, naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan. Mari bicara sama Tuhan. Mari kau tinggikan Tuhan. Mari kau katakan Tuhan kau baik. Katakan Tuhan kami mau mengikut Engkau. Haleluya. Kau yang benar Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita belajar dari seorang Petrus. Mungkin selama ini kalau kita membaca Petrus, kita melihat dia sebagai orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi tahukah engkau di antara semua murid Yesus, hanya Petrus yang waktu Yesus lagi disiksa, dia paling dekat dengan Yesus. Makanya Petrus dijadikan soko guru utama. Karena dia betul-betul mau menjadi seorang murid. Sore hari ini mungkin ada engkau di tempat ini yang merasakan, aku mau Tuhan, tapi aku tahu aku gak sanggup. Saya mau kasih sore hari ini ada Roh Kudus yang tersedia buat engkau dan saya, yang akan mengerjakan, memampukan kita melakukan segala kehendak Tuhan. Tugas kita memilih dan Dia yang akan memampukan. Tugas kita membaca Alkitab, mengenal Tuhan, mempelajari kehendak Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang berbicara dengan engkau, yang mereka yang mau, mereka yang betul-betul mau menjadi seorang murid. Lihat hati mereka Tuhan. Kuatkan mereka selalu Tuhan menghadapi kehidupan ini. Sehingga mereka bisa memilih kehendak-Mu dan mengesampingkan apa yang menjadi ego mereka, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami semua di tempat ini mau belajar Tuhan, melepas semua hak kami untuk mengikut kehendak-Mu. Kami tahu kami tidak mampu tanpa ada Roh Kudus. Roh Kudus, saat ini Kau lawat hati mereka,
Hati yang keras Engkau tolong lembutkan. Hati yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan jamah saat ini Tuhan. Mereka yang berkeras hati, Tuhan jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin saat ini Tuhan berbicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan sore hari ini mau berbicara pribadi lewat pribadi. Melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hatimu. Kalau Roh Kudus bilang melayanilah, engkau harus melayani. Kalau Roh Kudus bilang beri, maka engkau harus memberi. Kalau Roh Kudus bilang lepas, maka engkau harus melepas. Karena saat engkau melakukan kehendaknya, ada sebuah janji bahwa Tuhan akan selalu berikan yang terbaik. Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Yang mengerti kebutuhanmu sebelum engkau bahkan berbicara pun kepadanya. Mari engkau perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga saat engkau semakin dekat dengan Tuhan, maka engkau akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Materaikan firman itu dalam hati mereka. Dan biar Roh Kudus terus mengingatkan dalam kehidupan mereka. Mengajarkan dalam kehidupan mereka. Apa yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Biar nanti kami menjadi manusia-manusia yang terus dibaharui. Manusia-manusia yang terus dikuduskan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami. Yang percaya dan siap menjadi murid, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini, namun sebelum itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap pribadi kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Kau berkati terus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau Tuhan yang terus mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu. Dan pada saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman semua yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Teman-teman semua, sekali lagi sebelum kita memberikan persembahan, di depan ini ada kotak untuk janji iman, untuk Natal kita di tempat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, boleh nanti teman-teman ambil, teman-teman bawa pulang, kita berdoa di rumah, berapapun yang Tuhan suruh tulis. Teman-teman sebelum tulis semuanya, nanti minggu selanjutnya boleh teman-teman bawa kembali ke tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Laluku lari bersudaraku, semua ganggu lari tebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan
laluku jadikan segalamu. Semua Teman-teman yang telah memberikan persembahan, sini untuk selalu bangkit berdiri. mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, 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 oh. Katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuhkan. Semua gagalku Telah ditebus oleh katakan mengenalmu. mengenalmu itu lebih dari segalanya. Katakan Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. teman-teman semua, saya minta teman-teman mengikuti gerakan kita yang di depan. Haleluya. Semuanya siap? Come on. Say, Oh, sekali lagi. oh, 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 Say, Mari angkat tanganmu, katakan. berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita teman-teman semua. Silakan duduk teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan penyampaian kita untuk ibadah sepanjang minggu ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita PMK Kris. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Disampaikan kepada teman-teman semua, ketika teman-teman dari PMK kita memuji Tuhan, nanti ada dijalankan untuk kantong persembahan. Siapa silakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian yang sangat memberkati kita semua, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan penyampaian untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kepada Pastor Ezra, saya persilakan. Aman. Karena tidak ada penyampaian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Mari teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Cari kesukaanmu dan menjadi serba bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, beri kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang nyata untuk setiap kami, untuk setiap hati kami. Tuhan, kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan, setiap apa yang keluar dari mulut kami Tuhan di ibadah pada malam hari ini, itu lahir dari hati kami yang paling dalam untuk kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-Mu yang telah memberi diri pada malam hari ini untuk melayani Engkau apapun bentuk pelayanannya Tuhan. Engkau berkati talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati berlipat kali ganda kembalikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bersetiap apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan kami, para pelayanan-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biar kami hanya memandang Yesus saja dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Mengajarkan kami untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami, mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu ini hal yang berat, tapi satu hal yang kami percaya, Roh Kudus yang akan selalu memampukan kami. Satu hal yang kami percaya, saat kami memiliki kerinduan untuk mengikut Engkau Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa Bapa, kami anak-anak-Mu yang sedang dalam masa perkuliahan, Engkau berikan kami hikmat kepandaian daripada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, jadikan kami berkat di lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami yang sedang mengikuti ujian tengah semester atau ujian bentuk apapun itu Tuhan. Berikan kami roh kerajinan, berikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Setiap soal-soal yang diperhadapkan kepada kami, kami dapat menjawabnya dengan baik. Dan kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha menyediakan. Engkau telah menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik dari-Mu Tuhan, Kau siapkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, bahkan pemimpin yang takut akan Tuhan Engkau pertemukan dengan anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami muda-mudi-Mu Tuhan. Kami datang membawa bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Engkau tahu konflik yang terjadi Bapa, bangsa antar bangsa, daerah antar daerah, suku antar suku. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, firman-Mu akan tergenapi. Namun kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kedamaian, kesejahteraan Tuhan limpahkan ke kota di mana kami ada. Kami berdoa untuk Makassar Tuhan di mana kami ada. Engkau berkati Tuhan, berikan kesejahteraan pemimpin yang ada di dalam kota ini Tuhan. Kau berikan hikmat daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penuaian jiwa di bangsa kami, secara khusus di tempat ini Tuhan. Di Gold Sisi ini Tuhan, kami mau menjangkau jiwa bukan untuk kemuliaan kami sebagai manusia. Kami mau menjangkau jiwa bagi Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk kami memenuhi panggilan akhir zaman dalam hidup kami. Tuhan, ini kerinduan kami, Engkau melihat kami Tuhan, pakai kami Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, kami anak-anak-Mu, di rumah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, di tempat tinggal kami, di kos kami Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami, kakak, adik, kakek, nenek, dan semua sanak saudara kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dimanapun berada Engkau jadikan biji mata-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami juga mendoakan kegiatan-kegiatan kami sepekan ke depan. Kami taruh Tuhan ke dalam tangan-Mu apa yang kami rencanakan sebagai manusia. Kami percaya Tuhan Engkau akan merencanakan yang lebih indah lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan kami di tempat ini, persiapan Natal kami pada tanggal 8 Desember nanti. Panitia yang dibentuk Tuhan, Kau berikan hikmat daripada-Mu, berikan sukacita, berikan damai sejahtera Tuhan. Setiap pelayan yang terlibat, setiap pelatihan yang akan dilaksanakan, Engkau nyatakan kehendak dan rencana-Mu yang terindah Tuhan. Biarlah di Natal kami nanti Tuhan, kursi-kursi yang kosong akan terisi dengan penuh. Dan biarlah di Natal kami Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, ada berkat yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, mentor rohani kami Kak Esra, Kak Debbie, anaknya Dev dalam pertumbuhannya. Engkau tutup bungkus Tuhan. Kau tutup bungkus mentor rohani kami Bapa, setiap kebutuhan yang Kau cukupi, setiap pelayanannya Tuhan, kuasa-Mu semakin dinyatakan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi tantangan dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Berkati Ibu Gembala Tuhan dalam masa tuanya, berikan kesehatan, kekuatan, biar ia semakin melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Bapa, terlampau banyak apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, namun satu hal yang kami percaya sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Kalaupun Tuhan pertemukan kami dengan tantangan,
Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat sukacita dan terima kasih untuk teman-teman baru yang Kau pertemukan dengan kami Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Selama. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Dan di bawah ada teman-teman Permakris, ada bazarnya ya? Ada bazarnya? Atau enggak ada? Ada ya? Ada bazarnya di bawah. Jadi teman-teman yang mau membeli bazar silakan di bawah, ada bazar makanan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman semua jangan dulu balik, kita mau foto. Teman-teman, kembali kita mau foto. Itu kebanggaanku, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kebenaran yang darimu. Ayo teman-teman, kita mau foto. Masa laluku terlibat sejarahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Teman-teman boleh maju. Itu kebanggaanku.
Boleh maju ke depan teman-teman. Teman-teman, teman-teman boleh maju ke depan teman-teman. Teman-teman, boleh maju ke depan. Maju. Foto bersama guys. Berlari menuju harapan di depanku. Teman-teman ayo maju. Teman-teman boleh maju ke depan, kita foto dulu teman-teman. Semua yang di belakangku. Teman-teman, Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku menuju semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. boleh maju. Oke. Teman-teman, mau sini. Terus mungkin yang di Oke, boleh yang cowok-cowok juga boleh ke depan situ, yang ini jongkok. Ya. Nah, iya. Iya, oke. Ya. Yang di depan saya boleh mundur-mundur sedikit. Ya, di depan saya boleh mundur lagi. Ya. Mundur lagi, mundur sedikit. Nah. Oke. Jody, masih mundur lagi. Apa itu yang jatuh? Oke. Oke, sudah kameramen. Kamera woman. Oke. Oke. Kursi itu sesuatu banget ya. Oke, ya. Oke, 5. Ini bebas dari paslon ya. 5 boleh. Oke, Kiowo. Halo. Sambung. Sudah bergetar tangannya anu ini. Rido. Oke. Oke. God bless semuanya. Jangan lupa beli ya di bawah ya. Jangan lupa beli basar. Pelayan berdoa. Pelayan berdoa. Pelayan berdoa. kardus. Pelayan-pelayan berdoa.